Enak bos? Enak bos. Oke mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya seperti biasa di channel Bengkel Sport Padalarang. Untuk video kali ini saya ingin membagikan cara memperbaiki shock belakang Yamaha Vision. Shock ini sudah bocor, nggak enak dipakai, suaranya jedak dan keras. Video ini saya memenuhi permintaan salah satu subscriber saya dari daerah Kalimantan, Bapak Yoyo Suswanto, meminta untuk memberikan tutorial cara memperbaiki shock belakang Yamaha Vision yang sudah bocor. Oke Pak, halo Bapak Suswanto yang ada di Kalimantan, silakan. Ini saya memberikan video ini cara memperbaiki shock belakang Yamaha Vision. Silakan tonton sampai selesai. Jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Oke. Untuk melepas ini pirnya, ini saya pakai alat seperti ini karena ini pirnya keras. Pakai alat yang memakai dongkrak seperti ini. Nah, kita masukkan shocknya. Nah, setelah posisinya pas, dongkraknya kita pompa seperti ini. Nah, sampai bagian atasnya ini naik ke atas seperti ini. Setelah ini naik ke atas, kita copot. Ini kancingnya kita copot. Setelah itu dongkraknya kita kempasin. Nah, ini turun. Ini sudah lepas. Ini sudah lepas. Ini kelihatan shock ini sudah bocor, olinya sudah habis, makanya motor shocknya keras dan jedak ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membuka kelingan ini, baru kita lepas. Untuk membuka kelingan ini kita jepit pakai ini alat catok seperti ini, alat penjepit. Kita kasih pengaman bagian ini pakai lap, kain lap yang agak tebal seperti ini. Setelah itu kita jepit. Saya membukanya pakai ini seperti biasa, betel kecil yang sudah saya runcingkan bagian ujungnya seperti ini, sama palu seperti ini. Biar aman, ini bagian ahnya gak kena benturan sama betelnya tadi, kita kasih pengaman seperti ini. Ini plastik, pipa yang terbuat dari plastik ya, seperti ini. Setelah itu kita seperti ini. Nah, setelah posisi pas, kita betel pakai ini seperti ini.
seperti itu. Ini sudah agak terbuka. Ini kita pakai batter yang agak tumpul seperti ini. Nah, sudah terbuka, sudah terbuka telingannya. Untuk melepas asnya itu, untuk menarik, kita harus punya alat tracker seperti ini. Seperti ini. Ini kita letakkan, ini kita kancing pakai alat pen. Setelah itu ini yang bagian ujung kita kaitkan seperti pada gambar itu. Terus kita putar yang ini. Tuh. Diputar sampai asnya itu keluar. Lihat tuh. Ya, udah perlahan. Nah, udah keluar. Jadi kalau punya alatnya itu gampang. Nah, sudah selesai. Kita lepas kancing bagian bawah. Oke. Nah, seperti ini. Nih, sudah asnya sudah keluar. Nah, bagian dalamnya sudah keluar semua. Tinggal kita bersihkan. Kita bersihkan pakai bensin. Oke. Teman-teman, ini sudah saya bersihkan. Ini kita lihat apa saja yang perlu kita ganti. Yang pertama ini bosnya sudah oblak, sudah pasti ini perlu diganti. Terus yang ini lagi, ini sealnya ini juga harus diganti karena memang sudah bocor. Dan yang ini sudah rusak, ini karet stoppernya, ini juga harus diganti. Oke. Teman-teman, ini cara untuk mengganti apa seperti ini, bos, seal dan lain-lainnya. Karena ini shocknya ini, asnya ini gandeng sama ini, jadi nggak bisa lewat sini. Jadi satu-satunya jalan kita harus membuka ini, nanti lewat istilah itu lewat belakang. Kita jepit. Setelah itu kita putar pakai kunci 17. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini lepas, ini baut mur bagian atas, ini bagian setelah ini kita tahan dalam. Nah, ini yang ini kita harus ganti. Ini sebenarnya. Nah, untuk asnya ini alhamdulillah masih bagus, belum baret atau tergores, jadi nggak perlu diganti, cuma ganti bagian-bagian yang lain. Oke teman-teman, apa saja yang perlu kita ganti? Ini yang pertama, ini sealnya, ini seal yang baru. Terus yang ini karet stopper juga baru. Nah, ini bosnya atau bantalannya. Saya ganti bagian dalamnya aja, bagian yang ini. Nah, kalau soal luarnya itu sama saja, nggak apa-apa itu. Cuman bagian dalam yang saya ganti. Nah, ini tabungnya. Ini tabung yang
tabung bagian dalam ini sudah agak cekung, bagian dalam sudah aus, jadi saya ganti. Nah, ini tabung yang baru, gantinya yang lama. Oke, kita pasang satu persatu biar kita pasang satu persatu sesuai urutan. Oke teman-teman, kita pasang dulu ini karet stoppernya seperti ini yang baru. Nah, seperti ini. Setelah itu sesuai urutan yang tadi, ini ringnya. Nah, setelah ring seal ini seal yang baru seperti ini sudah masuk. Baru setelah itu ini bos yang baru sudah saya ganti. Nah, ini sudah sepan, nggak oblak lagi. Nah, yang ini yang lama ya, nah, oblak. Nah, yang ini enggak. Oke, udah. Setelah itu pir tahanan bagian dalam ini. Nah, baru bagian klep atau seker. Ini bagian klepnya ini seperti ini juga harus diurut. Yang kalau bagian bawah ya bawah ini, terus ini pir. Setelah itu ini ring, fungsinya untuk membuka nutup jalan oli seperti ini. Setelah itu ini sekernya ini kita masukkan. Nah, ini harus fungsi seperti ini. Nah, bunyi seperti itu. Setelah ini masuk, kita pasang mur bagian atas seperti ini. Ini posisi sudah pas, kita keraskan pakai kunci 17. Sebelum dikeraskan kita kontrol dulu ini bagian tengah ini jangan sampai miring. Nah, kalau sudah main seperti ini bunyi, nah itu berarti sudah pas. Kita keraskan seperti ini sampai keras. Setelah keras kita ketok pakai bagian ujung ini, kita ketok pakai beton. Nah, biar ujung bagian ini agak mekar. Nah, jadi murnya ini gak mudah lepas. Nih, bagian-bagian yang rusak sudah saya ganti. Ini sudah siap pakai, tinggal kita ngisi oli. Oke teman-teman, waktunya kita isi oli. Saya pakai oli ini, oli merah ini, jumbo ini. Untuk urusan oli itu suka-suka mau pakai merek apa, yang penting ini ukurannya. Kalau semuanya masih span seperti tadi, ini ukurannya oli R20, oli jumbo seperti itu. Caranya kita masukkan aja dulu, kita kasih ini separuhnya ini bagian di tabung bagian dalam ini, kita isi seperti ini. Setelah itu kita masukkan ini sekernya seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan ini bosnya juga kita masukkan, kita paskan saja, kita ketok pakai ini. Ini sampai bagian ini masuk semua. Nah, ini bisa diputar, itu berarti posisi bos ini sudah pas. Karena tadi di sini sudah terisi separuh, kita celupkan ini bagian ini seperti ini, celup wadah-wadah oli ini, terus kita tarik bagian atas, kita tarik asnya, kita tarik-tarik untuk menghisap oli yang
seperti ini. Nah, ini olinya sudah penuh ini. Oli di sini sudah sudah terisi semua, sudah terisi penuh. Tinggal kita masukkan pada bagian ini, bagian luar, bagian tabung. Oke teman-teman, itu cara saya ngisi oli. Kita isi dulu bagian ini sampai penuh, sampai ini isi oli semua. Setelah itu tinggal kita masukkan pada ini. Tapi tidak cukup cuman oli ini aja. Yang di sini, yang ini kita isi oli kira-kira sampai di sini. Nanti itu ukurannya pasti pas nanti. Seperti ini. Ya. Kira-kira sampai sini ya. Kalau terlalu penuh nanti asnya nggak bisa masuk. Setelah itu kita masukkan seperti ini. Nah, biar gampang kita jepit dulu. Setelah itu kita ketok pakai palu sama obeng seperti ini. Pinggir, kiri, kanan, depan, belakang, yang penting. Nah, ini sudah masuk, ringnya sudah masuk, semuanya sudah masuk. Kita tes. Nah, hidroliknya sudah fungsi kembali, sudah shock. Ini nanti empuk lagi seperti baru. Seperti biasa kita tutup kelingan ini pakai alat ini, alat khusus untuk menutup kelingan. Kita masukkan ini shocknya ini dari belakang nih seperti ini. Setelah itu kita aturin, kita atur sampai rapat. Setelah ini rapat, ini bagian atas kita rapatkan. Nah, yang ini kita dekatkan pada pemutar. Setelah dekat, ini kita putar. Nah, seperti itu. Sambil kita putar, yang ini kita keraskan, yang di atas seperti ini. Karena ini stoknya gede, putarannya agak berat, kita pakai tangan dua. Ini karena shocknya gede, lebih berat, ini agak lama, lebih lama sedikit. Ini sekitar 1,5 menit atau 2 menit. Nah, ini sudah saya rasa sudah cukup. Kita lepas. Nah, ini hasilnya. Hasil dengan menutup kelingan dengan alat ini hasilnya lebih halus, lebih rapat. Insya Allah ini lebih awet, tahan sampai 4 atau 5 tahun. Oke teman-teman, semua sudah saya kerjakan. Ini sudah tinggal tahap paling akhir, yaitu kita pasang per. Tapi kita coba dulu, kita tes, kita tarik apakah suspensinya ini normal lagi. Kita tekan ke bawah, terus kita tarik. Nah, ini ya, suspensi sudah normal. Oke, kita lanjut, kita pasang pirnya seperti ini. Kita masukkan, nah seperti itu. Karena ini berat pirnya, kita pakai alat yang seperti ini, bukan dari bawah ke atas seperti ini. Setelah itu untuk letaknya kita pasang seperti ini. Setelah dokerannya sudah pas, kita
naikkan pakai dongkrak seperti ini sampai ini naik ke atas. Setelah ini naik ke atas nih, kita pasang ini. Nah, ini kancingnya ini kita pasang seperti ini, kita masukkan seperti ini. Setelah kancingnya pas, dongkraknya kita kempesin. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, semuanya sudah saya kerjakan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan untuk Bapak Yoyo Suswanto yang sudah merequest atau minta untuk dibuatkan video perbaikan shock belakang Vixen, silakan Pak ditonton berulang-ulang ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ya. Ini videonya sudah saya kasihkan lengkap dari mulai awal sampai akhir. Silakan pelajari. Kalau ada keluhan atau kesulitan sampaikan di kolom komentar atau inbox langsung ke nomor WA saya. Oke Bapak, Pak Suswanto, apa kabar? Nih videonya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Saya harap semuanya untuk like dan subscribe, komen dan bagikan video ini pada semua teman-temannya, siapa saja ya, banyak yang tahu, biar banyak yang nyoba, biar lebih banyak yang tahu, lebih bagus, artinya ilmu saya menyebar kemana-mana. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan saya akhiri video ini sampai di sini. Wassalamualaikum Enak bos. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.